Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, sampurasun. Selamat bertemu lagi dengan saya Parwara Hayu di sini di podcast Ngelmu. Kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya. Kita langsung datang ke narasumbernya langsung. Di sini ada seorang pemuda yang aktivitas sehari-harinya selain bertani, selain belajar, ya, dia pun aktif di kesenian. Inilah dia Kang Rijal. Halo. Ada Kang Rijal. Gimana Bapak? Wilujeng tepang Kang Rijal. Wilujeng. Kang Rijal, sebelum ngobrol jauh nih Kang Rijal. Ini Kang Rijal sebagai salah satu pemuda ya yang beraktivitas di Cibaliung. Di Cibaliung ya. Ya, Cibaliung Cibaliung. itu di Kecamatan Cibaliung ya. Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Ini salah satu pemuda yang aktif bergerak di bidang kesenian juga, kemudian bertani juga, dan alhamdulillah. sambil belajar juga ya, kuliah gitu. Kuliah masih. Kuliah masih ya. Oke, nah ini sebelum ke lebih jauh Kang Ija, di sini ada buatan Cibaliung. Nah, iya ada ini. Ini buatan Cibaliung itu apa sih Kang Ija? Jadi si buatan Cibaliung itu sebenarnya wadah buat saya dan kawan-kawan buat maksudnya di sini bertani gitu, terus berkesenian juga. Terus si buatan Cibaliung juga aktif di kegiatan sosial. Oh gitu. Ya. Jadi kayak misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan gitu, terkena bencana atau apa. Biasanya si buatan Cibaliung mewadahi itu. Oke, keren luar biasa sekali. Salah satunya ini Kang Ija itu aktif di kesenian ya. Ya. Salah satunya yang saya pengen ketahui di sini adalah calung renteng. Sementara ini banyak orang yang belum tahu ya tentang calung renteng. Bahkan calung renteng Cibaliung katanya ya. Cibaliung. Nah, Kang Ija, sebelum ke lebih jauh lagi tentang calung renteng, mungkin para pelajar belum banyak yang tahu ya tentang calung renteng. Calung renteng itu naon sih gitu ya? Iya. Apakah makanan atau alat musik atau kesenian? Sejenis hewan gitu ya? Nah gitu. Ada sih capung renteng. Capung renteng. Ya kalau setahu saya gitu ya, calung renteng itu alat musik bambu yang cara memainkannya. Jadi si bambu itu, bilahan bambu, si tabung bambu disimpan biasanya dimainkan di huma. Di huma tuh ladang. Di ladang. Ya, jadi tempat kalau misalnya di daerah sini di Cibaliung, jadi padi itu masih ditanam di ladang. Jadi ada sebagian yang masih menanam padi di ladang gitu. Jadi gitu, si padinya tanpa air. Tanpa air. Ya. Huma ya. Huma namanya. Oke, padi huma. Berarti bukan padi sawah ya? Bukan padi sawah. Oke. Nah, si calung renteng itu alat musik bambu kan ya? Alat musik bambu. Alat musik bambu dengan cara dipukul berarti? Dipukul. Biasanya ininya tangga nadanya apa aja sih Kang itu? Kalau yang di sini, yang di Cibaliung itu tangga nadanya pentatonis. Pentatonis salendro. Yang umumnya itu umumnya salendro kalau di sini. Itu ada ukuran spesifik yang spesifik nggak? Ukuran misalkan panjangnya berapa? Kemudian yang paling kecil berapa itu? Itu sebetulnya ada mungkin ya. Jadi kalau di sini tuh yang sekarang alhamdulillah masih hidup dan dia juga masih memainkan, namanya Abah Kalimi. Pemain si calungnya itu. Dia umurnya kurang lebih 80 lebih lah. Gitu. Jadi 90 belum mungkin, tapi 80 udah lebih katanya. Oh. Gitu. Tapi masih aktif. Masih aktif. Iya, jadi kemarin juga kita sempat
mengunjungi beliau di kediamannya di daerah Cibitung. Jadi kalau misalnya ngomongin Calung Renteng sebetulnya bukan ada di Cibaliung tapi di Cibitung. Oh, Cibitung. Cibitung itu juga udah masuk kecamatan. Kecamatan Cibitung beda lagi. Oh. Cuman mungkin karena dulu Cibitung itu masih masuknya Cibaliung, jadi sampai sekarang pun masih dikenal itu Calung masuknya Renteng, Cibaliung aja gitu. Cibaliung ya. Oh, padahal itu Cibitung. Iya. Oh. Nah si ukuran bambu itu kalau misalnya menurut Abah Kalimi ya, selaku mungkin guru saya gitu bisa dibilang. Nah dia mah bilangnya si bambu itu harus dibikin dari bambu yang mati di pohon. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya si bambu masih hidup walaupun udah tua gitu, tapi belum mati di pohonnya, itu bakal apa ya? Jadi si hasil suaranya itu nggak akan maksimal gitu. Nah kalau untuk ukuran biasanya si tiga lenjer apa ya bahasa Indonesianya? Tiga batang ya. 3 batang. Nah 3 batang itu biasanya untuk satu set. Satu set calung. Iya satu set calung renteng. Gitu sih. Satu set itu satu runtuy. Ya satu runtuy. Satu runtuy. Itu tuh ada 12 tabung. 12 tabung. Oh, nada paling rendah Nada paling rendah di atas. di atas. Biasanya nada apa tuh Kang Ija? Kalau misalnya 12 ya. Kalau misalnya dari paling bawah itu biasanya nomor 1. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2. Jadi paling atasnya tuh mi. Oh, di mi. Di mi. Oh, yang paling tinggi berarti di Da. di da ya, Iya. pentatonis. Kalau pentatonis sudah ya. Iya, pentatonis sudah. Nah, Kang Ija tadi sempat Kang Ija ngomongin mainnya itu kan di Huma. Nah, teknis mainnya kumaha sih Kang Ija? Teknis memainkannya. Maksudnya apakah dipakai dudukan atau gimana gitu? Oh iya. Kalau itu biasanya kan di Huma tuh ada saung. Kalau di luar negeri mah kabin namanya. Kabin. Nah, di sana tuh biasanya ada tihang. Jadi misalnya kayak di belakangnya ada tempat buat istirahat gitu ya. Nah, di depannya tuh ada lagi amben khusus. Kayak gini. Iya, kayak gini. Nah, ada tiang kayak gini nih, kayak gini misalnya ya. Gini ya? Nah, di sana tuh ada apa? Dia biasanya si pemain calung itu nyimpen paku gitu. Masak paku di sana. Nah, mainnya tuh di sini. Di sela-sela kayu itu. Talinya itu ke Iya, paku. ke paku. Gitu. Oh gitu. Nah, terus ini ke Kang Ijanya ya. Ke Kang Ija, sorry. Ke fungsi Kang Ija, fungsi calung renteng. Nah, selain kan itu dipakainya di Homa. Iya. Nah, fungsinya untuk apa gitu Kang Ija? Fungsinya. Kalau ya menurut si Abah mah si calung renteng tuh apa ya disebutnya? Kalsep nyi pohaci cenah. Oh. Jadi Dewi Padi. Nah, biasanya kalau misalnya si padi udah sampai sebetis tingginya, nah si calung renteng tuh mulai dimainkan. Mungkin selain buat mengusir hama, jadi itu tuh buat nyenengin si Dewi Sri Nyi Pohaci itu. Dan mungkin buat yang penunggu padi oke nya. Iya, kadang juga diri gitu ya? menghibur diri sendiri. Apa sih istilahnya tuh kalangenan? Iya, kalangenan. Soalnya emang kalau misalnya petani di sini kalau lagi ngehuma itu kadang 30 hari gitu nggak pulang ke rumah. Jadi stay di sana. Stay di Huma. Di Huma itu. Jadi di saungnya dia di inap juga gitu. Nah, kalau malam tuh kalau misalnya bete gitu ya. main calung renteng itu. Berarti pulang-pulang itu pas panen. Kadang kalau misalnya si Huma udah terlihat rapih gitu. Jadi kalau misalnya mau pulang gitu. Nanti kesana lagi. Oke. Nah, sekarang pelaku yang masih ada Kang Ija. Tadi kan ada Mbah Kalimi. Iya, Abah Kalimi. Selain Mbah Kalimi ada siapa aja Kang Ija di sini? Kalau di sini, nah itu juga secara sejarah mah katanya dulu di setiap daerah itu ada calung renteng tuh di daerah sini itu. Itu mungkin sebelum kemerdekaan kali ya. Nah, pernah ada cerita jadi si calung renteng itu kayak
kalau di Pandeglang ngadu bedu gitu ya. Jadi tiap-tiap daerah ada. Nah, calung renteng juga kayak gitu dulunya. Dulu mah ada gitu. Ada, jadi setiap malam tuh suka rame gitu. Jadi saling saut-sautan, pagandeng-gandeng gitu. Lembur iya jeung lembur itu tuh. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau sekarang mah mungkin cuman tinggal Abah Kalim itu satu-satunya. Satu-satunya. Oke. Nah, terus ini mau ke Kang Ijanya. Ya. Kang Ija, kenapa sih Kang Ija tertarik gitu karena calung renteng gitu ya? Sementara kan banyak pemuda zaman sekarang yang ya notabene lah udah nggak mau lagi gitu. Jangankan terjun langsung ya, bahkan melihat pun kadang banyak naon yang sih enggan gitu ya. Naon sih gitu kan. Apalagi ini kan tradisi gitu ya mungkin anak-anak zaman sekarang lebih ke modern ya, lebih ke modern. Nah, alasannya apa sih Kang Ijah? Kang Ijah tertarik gitu ke calung renteng. Saya tuh pertama kenal gitu, pertama tahu ada calung renteng di Cibaliung waktu kelas 2 SMA. Jadi ada teman-teman dari SMA 5 Pandeglang, jadi dia ngebantuin mahasiswa UPI kalau nggak salah. Jadi mau penelitian gitu. Nah, jadi mereka bikin video gitu tentang si calung renteng. Nah, awalnya mah saya juga maksudnya kurang tahu, dan emang pas ngeliat juga cukup tahu aja gitu, nggak terlalu tertarik. Karena emang dulu pas waktu SMA tuh pengen belajar tradisi tapi yang Bandung banget gitu, kayak kecapi, suling gitu ya. Nah, pas semenjak kuliah pada akhirnya mulai mikir anjir gitu, di aing oge aya kesenian gitu ternyata. Dan eta mungkin harus aing gitu nu ngarawat gitu. Makanya dari sekarang mulai aktif di calung renteng gitu. Ya. Dan itu juga maksudnya si calung renteng meskipun mungkin terbilang alat tradisi ya yang dianggapnya monoton mungkin. Tapi ya kita juga mulai mencoba kayak mengkombinasikan gitu. Musik-musik modern dengan musik modern dengan yang lain gitu ya. Gitu. Yang lain. Nah, Kang Ija sampai saat ini Kang Ija udah selain Kang Ija udah ada pengembangan nggak, maksudnya menerapkan gitu calung renteng itu ke teman-teman atau ke anak-anak di bawah umur Kang Ija gitu di sini. Regenerasi lah artinya. Kalau untuk itu kemarin sempat jadi ada di Buatan Cibaliung itu ada agenda namanya klinik musik. Nah, kemarin tuh baru sampai tahapan mengetahui. Jadi kita nyobain ngejelasin ke pemuda-pemuda di sini di desa, baru perkenalan. Jadi calung renteng itu begini. Nah, emang mungkin susah ya, perlu waktu. Jadi kemarin juga ya masih terhitung gitu yang datang juga, yang mungkin penasaran gitu. Nah, di sana mulai ada pertanyaan-pertanyaan, kapan orang mulai latihan, cina gini. Si yang ikutan workshop itu tuh. Nah, kalau kemarin mah baru sampai sana. Jadi belum mulai nyoba latihan gitu. Tapi di sini mah tim udah siap ya? Ya. Udah siap ya. Paling mungkin kita tinggal nyiapin alat, dan itu pun masih belum ada gitu. Sambil ngereyeh ya. Sambil ngereyeh. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau misalkan belajar tentang calung renteng, boleh datang langsung ke Basecamp Buatan Cibaliung. Atau bisa mengundang langsung ya, boleh mengundang langsung kalau ada yang mau belajar ya, atau yang mau tanya-tanya langsung tentang calung renteng. Nah, Kang Ija, selain itu ada pola tabuh khusus nggak, Kang Ija? Pola tabuh, kalau pola tabuh mungkin jadi perbedaannya tuh kalau misalnya gamelan mah biasanya yang kanan ya, yang main gitu. Yang main kanan. Nah, ini mah yang kiri justru. Yang kiri. Iya, kan mainnya dua nih gini. Nah, si yang kanan itu cuman buat bass doang. Kanan ini yang main. Ini yang main, yang kiri. Jadi kebalikan. Iya.
makanya si apa ya, calung renteng itu sebetulnya bukan cuma ada di sini, jadi ada di di Tasik ada. Di Tasik ya. Kalau Nah, nggak salah di Ciamis juga ada ya. Ciamis ada kalau nggak salah. Sumedang juga ada. Sumedang ada ya. Sama calungnya kayak gini gitu, kayak yang di Cibaliung. Cuman perbedaannya tuh kayak di cara memainkan gitu ya. Nah. Terus di itu ya, si ensemble-nya, jadi kayak misalnya di sini mah cuman calung renteng, terus biasanya pakai toleat, pakai dog, terus vokal sama ini tamborin. Nah, itu tradisinya. Ya, tradisi kalau yang di sini ya. Nah, kalau di Tasik mah udah ada yang pakai suling gitu, suling biasa ya. Terus ada yang udah pakai tarawangsa. Itu tuh beda-beda. Iringan yang lain. Lainnya. Yang lain. Oke. Nah, kalau lagu ya. Tadi ngomongin lagu kan. Lagunya. Nah, kalau lagu, jadi si calung renteng di Cibaleng tuh ada beberapa. Jadi kayak misalnya yang biasa dibawain sama si Abah nih. Awalnya tuh biasanya lagu bebuka. Nah, setelah lagu bebuka biasanya masuk ke lagu-lagu kolomongan, terus adem ayem, wawayangan. Banyak sih itu si lagunya. Dan biasanya ditutup sama kebojiro. Gitu. Tapi masih banyak ya lagu-lagu. Masih banyak. Oke, baik teman-teman. Nanti kita bisa menyaksikan langsung Kang Ija bermain calung renteng. Dan selain bermain calung renteng juga di buatan Cibaliung ada telang ya Kang Ija. Ada telang. Bisa kita bisa sambil nyeduh telang. Dan telang itu obat juga ya. Obat buat mengurangi diabetes. Yang kayak gitu, asma jantung. Oke. Berarti kalau ada yang mau tinggal kontak langsung ke buatan Cibaliung. Oke, sekian podcast kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan dan di video-video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow juga IG-nya di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak haur na kuburan, nah handapeun nanangkaan, nah handapeun nanangkaan. Sampai lebur bagempuran, ngabela kamerdekaan, ngabela kamerdekaan. Melak tiwu na boboko, sapoe jadi sadaun, sapoe jadi sadaun. Henteu timu jeung kabogo, sapoe sari